Ya, jadi hari ini kita akan kenalan sama yang namanya firewall. Nah, internetnya mode kesabaran tinggi. Ya, mau udah. Ya, firewall. Ada yang pernah dengar firewall? Sering. Weh, pegawai Telkom lagi. Bukan. Oh, pegawai catering. Ya, kalau ngajar kelas malam tuh ya emang gitu ya. Temannya adalah teman-teman pekerja ya. Pekerja malam bukan ya. Bukan, itu artinya beda lagi ya. Jadi malam-malamnya kuliah, pagi sore kerja, bukan malamnya kerja ya. Jadi bukan bekerja malam. Jadi firewall itu perangkat ya, bisa hardware, bisa software. Jadi saya contohin firewall hardware. Nah nih gambar. Tank. Nah, ya. Jadi firewall itu bisa hardware, jadi dia dicolok kabel, ya. Dicolok kabel. Biasanya ditaruh di pembatas antara jaringan lokal dengan koneksi internet. Jadi ditaruh sebagai jembatan gitu biasanya dia. Ya, dia ada bentuknya hardware, ya bentuknya macam switch router gini, ya. Tapi fungsinya adalah firewall. Ada juga firewall software. Ya, ada juga firewall software dengan berbagai brandnya. Ya, jadi kalau dia software, dia akan tidur di mikrotik, dia akan jadi fitur di mikrotik. Ya, jadi mikrotiknya akan berada di antara jaringan lokal dan internet. Kalau dia firewall hardware seperti yang tadi, ya juga sama ya, posisinya sama. Dia akan berada di antara LAN dan internetnya. Ya, jadi dia adanya di kabel terluar sebelum sticky ini kabelnya nyebrang ke tukat pakerisan, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi kira-kira ada di atas kepala dagang ciloknya tuh. Bukan ya. Ya, jadi jaringan sticky, jaringan lokal semua, lab dan segala macamnya. Sebelum keluar ke tiang yang ada di tukat pakerisan, akan ada hardware yang namanya firewall. Ya, jadi makhluknya diamnya di situ. Ya. Tujuannya apa? Ya, tentu saja untuk menerapkan aturan-aturan. Ya, tentu saja untuk menerapkan aturan-aturan. Aturannya macam apa? Biar mahasiswa sticky tidak bisa buka situs porno. Itu misalnya. Ya, biar mahasiswa sticky tidak bisa main slot gitu misalnya. Ya, biar mahasiswa sticky tidak bisa buka Instagram gitu misalnya. Karena kalau jaringannya loss dari kampus nyebrang ke tukat pakerisan, itu tukat pakerisan itu udah tiang operator kan itu ya. Kalau loss kayak gitu kan apa saja bisa. Jadi kita akan pakai aturan dari si operator. Ya, misalnya sticky pakai Bisnet atau pakai IndiHome, sorry sebut merek. Ya, jadi ketika connect ke jaringan Bisnet atau IndiHome, ya kita akan pakai rule dari mereka. Ya, atau kasarnya ketika saya buka apa yang diblokir oleh IndiHome, ya saya akan ikut aturan itu. Ya, lalu suka-suka IndiHome untuk majang aturan, misalnya internet positif, latang tampil, atau maaf atau apa, itu pegawai Telkom pasti tahu. Ya, benar kayak gitu ya, Arik ya. Ya, jadi kantormu bikin aturan, bikin rule, ya kabel-kabelnya dijual ke masyarakat. Jadi masyarakat itu akan ikut tunduk patuh pada aturannya Telkom, ya atau Bisnet, atau CBN atau apa. Makanya kan ada kasus, ya situs A tidak bisa dibuka IndiHome, tapi pakai Bisnet bisa. Kan pernah kayak gitu ya. Ya, situs A tidak bisa dibuka pakai Telkomsel, tapi pakai Indosat bisa. Nah, itu rumahnya di mana? Itu taruhnya di mana? Di firewall. Firewallnya si operator. Nah, kita bisa nambah lagi firewall, bikin aturan sendiri yang belum diatur sama operator. Ya, misalnya operatornya ngasih kok kita buka Instagram, tapi ini sekolah SD, jadi mereka waktu sekolah nggak boleh buka Instagram, gitu misal. Sehingga jaringan sekolah sebelum dia keluar ke jalanan kita pasang firewall. Ya, kita blokir semua layanan Instagram, gitu. Ada bisa dibayangkan ya? Ya, contoh, kenapa semua provider di Indonesia tidak bisa buka situs porno? Ya, apapun providernya. Ya, karena sebelum ke luar negeri, wah ini jaringannya udah Indonesia punya, sebelum nyebrang ke Singapura gitu misalnya. Ya, di situ ada firewall lagi. Ya, yang kamu kenal dengan blokir Kominfo.
Ya, jadi itu firewall. Ya, gambarnya tembok api gitu ya. Tembok api. Jadi dia benar-benar membatasi. Ya, ini firewall. Jadi di antara LAN dan jaringan yang ada di luar sana, kita sebut dengan internetnya. Analogi yang paling gampang adalah ini sticky. Ya, ini tiangnya IndiHome, Bisnet, apapun providernya, ya ditukar pakai. Jadi sebelum dia nyebrang keluar, kita bisa pasang firewall. Firewall ini bisa hardware, bisa software. Kita cek harganya ya. Price. Apa sih harganya ya? Atau enggak belanja ya, klik belanja. Di Google itu selain semua gambar, sekarang ada fitur belanja ya. Nah nih, tank, nah, harganya 400.000, 2 juta, 15 juta, 200 juta. Ya, duit semua ya, bukan daun ya. Bukan nih, 1,5 juta, 1,5 juta, 400.000. Kita cari yang di atas 15 juta. 45 juta ada. Ya. Dan 138 juta. 50 juta dan seterusnya. Ya, makhluknya akan sama bentuknya, modelan switch hub kayak gini. Ya, jadi apa yang lempeng-lempeng di rak server? Ya, kalau kamu pernah lihat rak server, makhluknya yang ini, ya. Nah ini, ya. Apa yang lempeng-lempeng di sini itu tidak semuanya switch hub, tidak juga semuanya firewall. Jadi perangkat jaringan tuh banyak yang bentuknya lempeng-lempeng menyesuaikan dengan bentuk rak server. Ya, kalau kita lihat tadi firewall hardware lempeng bentuknya, kalau kita lihat switch hub juga lempeng bentuknya. Ya, kita kasih switch server. Lempeng lagi, ya. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh kelihatannya sama ya, barang yang lempeng lalu dicolok kabelan. Mau itu switch-nya, mau itu firewall-nya, bahkan ada CPU-nya. CPU server ada yang lempeng. Ya. Jadi, nah nih. Jadi komputernya ada yang lempeng juga. Semuanya masuk di rak itu. Ya, jadi switch-nya bentuknya kayak gitu, firewall-nya bentuknya kayak gitu, PC-nya juga bentuknya kayak gitu. Ya. Lalu ada makhluk yang isinya adalah hard disk doang. Nih, isinya hard disk doang nih. Nah, bentuknya lempeng juga. Ini isinya hard disk doang. Ya, jadi mungkin ada yang nanya, Pak, kok bisa naruh hard disk banyak? Motherboard kan colokan SATA-nya nggak banyak. Oh, tenang, kita pakai teknologi yang namanya NAS. Jadi spesialis nyolok hard disk. Ya, network attached storage. Ya, hard disk dicolok ke sini, ini keluarnya nanti jadi kabelan. Lagi-lagi kabelan. Ya, jadi hard disknya masuk di NAS, pasang kayak masang roti. Ya, kayak video kita di pertemuan pertama itu, Google kan ini gampang kali dia cabut hard disknya gitu ya. Jadi dia nyabutnya nggak dari motherboard, dia nyabutnya dari NAS. Kayak video kita yang pertemuan pertama itu. Ya. Jadi rak server itu isinya benda-benda lempeng yang semuanya terkoneksi pakai kabelan. Ada yang satu fungsinya nyimpan hard disk doang, ada satu switch, ada CPU, ada firewall, segala macam, semuanya lempengan. Ditutup. Ya. Jadi kalau orang yang pertama kali lihat rak server itu akan bingung yang mana CPU-nya, yang mana switch-nya, yang mana firewall-nya, yang mana NAS-nya, macam-macam. Karena bentuknya sama, semua lempengan. Kayak gitu kira-kira. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan yang namanya tadi adalah firewall. Ya. Lalu kita fokus pembahasannya adalah yang menarik, firewallnya kita akan gunakan untuk ngeblok sesuatu. Ya, ngeblok sesuatu. Cosplay jadi kominfo gitu lah ya. Nah, ini contoh apa yang nanti akan kita temukan di firewall. Lagi-lagi adalah IP address. Makanya kenapa memahami IP address kalau mau belajar jaringan itu adalah sebuah fondasi. Ya, apapun ilmunya, mau keamanan siber, mau belajar server, mau belajar
apapun ya, IoT juga pakai IP address. Jadi jaringan itu ya intinya adalah IP address. Ya, ini contoh aturan yang tertulis di firewall. Nah, bingung kan? Ini aturan, bukan tabel Microsoft Excel. Ini aturan, ya. Ada yang bisa mengartikan kira-kira? Aturan pertama artinya apa? Aturan kedua artinya apa? Aturan ketiga artinya apa? Aturan keempat artinya apa? Jadi kalau source dan destination itu bicara komputer yang akan datang atau yang akan dituju. Kalau port itu bicara layanannya. Ya, karena komputer itu nggak bicara ini website WWW, SITE, nggak tahu dia. Dia tahunya website itu adalah port 80. Ya, kayak gitu. Saya buka tabel port ya, jadi biar ada bayangan. Saya buka port tabel, port list, cheat sheet. Semoga benar ya. Nah ini. Semoga gambarnya gede. Lu kok buka Twitter ya? Bentar, kita cari gambarnya. Open image in new tab. Nah, kelihatan nggak sih? Ya, semoga kelihatan ya. Nanti kamu bisa lihat di internet juga. Ya, jadi ini layanan-layanan yang ada di internet. Ya, jadi ada misalnya nih 80 HTTP. HTTP itu protokol website. Ya, HTTP, HTTPS. Nomor portnya 80. Nggak usah mikir port colokan ya. Port itu sebutan untuk komputernya sendiri. Ya, jadi kalau manusia kenalnya HTTP website, kalau di komputer namanya 80. Itu kode untuk layanan website. Dan segala macamnya. Ini layanan-layanan yang ada di internet. Ya. Jadi port angka itu hanya sebutan layanan internet yang ada di komputer. Kayak gitu. Jadi saya kembali ke slide, gimana cara bacanya? Saya kasih contoh satu. Ya, aturan satu adalah segala layanan internet ya yang bersumber dari IP 192.168.21.0 diabaikan. Jadi rule atau aturan firewallnya berbunyi seperti itu. Ya, apapun yang bersumber dari 192.168.21.0 diabaikan. Berarti kalau komputermu mau ngakses ini nggak keluar apa-apa di browser, muter-muter gitu aja. Jadi kalau IP ini dianggap adalah IP Instagram, ya sudah kamu nggak bisa buka Instagram. Kalau IP ini adalah IP Google, ya sudah kamu nggak bisa buka Google. Ya. Lalu tidak peduli IP address ya. Segala layanan port 23 diabaikan. Jadi komputer nggak bisa buka layanan port 23. Apa itu port 23? Port 23 adalah telnet. Jadi si komputer tidak bisa pakai telnet. Telnet itu apa? Telnet itu protokol komunikasi zaman dulu. Ya. Jadi ini zaman dulu nih. Jadi kalau mau ngerimut pakai command prompt itu salah satu teknologinya telnet namanya. Ini udah ditinggalkan karena banyak bugnya. Gampang dihack. Ya. Jadi apa yang kita kenal dengan telnet ya, dengan website, dengan FTP, mau download itu di komputer kenalnya dengan 23, 80 dan angka-angka lainnya. Angka-angka itu disebut port. Kayak gitu ya. Artinya yang ada di slide saya ini ya, komputer tidak boleh pakai telnet, diblokir di firewall. Ya. Ini diblokir ya, apapun yang bersumber dari 192.168.21.0 diblokir. Yang nomor 2 berbunyi apapun yang bukan apapun ya, layanan telnet diabaikan, dimatikan. Jadi si komputer tidak bisa pakai layanan telnet. Ya, mati telnetnya. Ya. Yang 3 artinya apa? Ya.
apapun yang paket keluar dari komputer saya ini, kalau mau menuju IP ini ditolak. Jadi cara bacanya kebalik dengan yang nomor 1. Jadi kalau nomor 1, paket apapun yang berasal dari IP ini, kalau mau ke komputer saya, tolak. Jadi ingat, firewall ini ada di tengah-tengah. Ya, jadi kalau source dia dari luar ke dalam, kalau destination dari dalam keluar. Ya, ingat, firewall ini ada di tengah-tengah. Ya, jadi dia tembok tengah-tengah antara LAN, antara jaringan lokal dengan dunia internetnya. Ya, jadi paket yang di dalam kalau mau keluar dengan tujuan adalah 192.168.21.3 ditolak. Jadi kalau kamu mau ngirim file nggak bisa, diblok di firewall. Kayak gitu. Ya. Jadi bisa dibayangkan cara Kominfo ngeblok Dota adalah ya, taruh IP server Dotanya sini, bikin rule-nya deny. Ya, habis deny demo rakyat Indonesianya. Jadi cara bacanya seperti ini. Ya, paket yang berasal dari 192.168.21.0 diblok. Ya, paket yang berasal dari layanan telnet diblok. Ya. Paket yang menuju host ini diblokir. Lalu yang terakhir kalau dia pakai tanda pembesar, ini ya lebih besar dari, berarti angka seterusnya apapun layanannya berarti diizinkan. Hello.